Kekalahan Tilis yang begitu cepat sontak membuat kehebohan di luar arena, yang mana para pendukung Tilis tidak menduganya bahwa ia akan dikalahkan. Namun, mereka juga menganggap bahwa Tilis hanyalah sedang ceroboh hingga akhirnya terjatuh. Di sisi lain, Tilis yang baru saja dikalahkan hanya mampu mengakui kekalahannya dan mencoba menyimpulkan cara bertarung Lingxi, yang mana Lingxi terus-terusan dapat merubah posisinya hingga membuat Tilis kesulitan untuk menyerangnya. Dan juga dengan kecepatan Lingxi yang mengerikan, dia mampu dengan mudahnya mendorongnya untuk keluar dari arena. Dan ia juga memahami bahwa memang dirinya telah ceroboh. Sepertinya ini kemenanganku. Sampai jumpa lagi, Tilis. Robot wasit pun mengumumkan hasil pertandingan, yang mana dimenangkan oleh Lingxi dengan mendapatkan rating S. Tunggu, ucap Tilis menghentikan Lingxi yang akan pergi. Ternyata Tilis telah mengirimkan permintaan pertarungan lagi. Aku tahu ronde tadi adalah kekalahanku, tapi aku menolak untuk menerima ini begitu saja. Sekali lagi, Lingxi yang lagi-lagi menerima tantangan dari Tilis pun mengakui bahwa ia itu orang yang keras kepala dan suka bicara kasar. Namun di samping itu, Lingxi juga menyukai ekspresi di matanya, hingga akhirnya ia pun menerima tantangan dari Tilis. Kini pertandingan antara Lingxi dan Tilis kembali dimulai. Pertarungan yang sengit pun terjadi di antara mereka. Terlihat bahwa Tilis kini memang benar-benar sudah banyak belajar dari kekalahan sebelumnya. Terbukti pada saat Lingxi mengeluarkan skill backstepnya, ternyata dengan cepat Tilis mampu menangkis serangan tersebut dengan tongkatnya. Dan Tilis pun berusaha semaksimal mungkin supaya tidak terpancing lagi ke area pinggir arena, karena ia sadar bahwa agility-nya tidak bisa menandingi Lingxi. Maka dengan sangat susah payah Tilis mencoba untuk mencari titik kelemahannya. Replying Body Restriction Arts. Tilis pun lalu mengeluarkan skill pembatas yang mampu memaksa musuh untuk diam di tempat selama 1 detik. Tilis yang melihat Lingxi sudah terkena efek restrict dari serangannya, lalu akan segera memberikan serangan yang selanjutnya. Kali ini, kau tidak akan punya cukup waktu untuk menghindar. Terima ini. Dengan tongkat berselimut sihir, ia pun lalu menghantamkan tongkatnya ke arah Lingxi, hingga saat serangannya hampir mengenainya. Tiba-tiba, Anda terkena efek restrict. Efek akan bertahan selama 1 detik. Tilis pun sontak terkejut karena ia juga terkena efek restrict. Disaster Gift. Ternyata Lingxi telah mengeluarkan skill barunya, dan ia pun telah terbebas dari efek restrict. Dan bukan hanya itu, ternyata skill barunya itu selain dapat menghilangkan efek batasan pada dirinya, ternyata juga dapat mengembalikan efek serangan tersebut kembali kepada penyerangnya. Tilis yang saat ini tidak bisa bergerak, Lingxi pun lalu menendangnya dengan kuat hingga Tilis terpental sangat tinggi dan mendarat ke pinggir arena. Dan efek restrict pada Tilis pun telah berakhir. Lihatlah, kau kembali ke area pinggir lagi, ucap Lingxi yang dengan cepat kini sudah berada di hadapannya. Tilis yang belum sempat merespon atas tindakan Lingxi yang sangat cepat, lalu jatuhlah. Dengan mudahnya Lingxi hanya mendorong Tilis, hingga Tilis pun kini lagi-lagi terjatuh dari arena. Kontestan Tilis telah dikeluarkan dari arena, dan pemenangnya adalah Lingxi dengan hasil pertarungan rating S. Para penonton yang melihat jagoannya lagi-lagi dikalahkan kini mulai mengakui bahwa Lingxi memanglah sangatlah kuat. Tentu saja, ucap Lingxi mengiyakan ucapan para penonton. Sedangkan Tilis tak dapat berkata apa-apa mengetahui kenyataannya yang ternyata ia telah dikalahkan lagi. Sifat keras kepala dari Tilis membuatnya semakin penasaran untuk terus-menerus menantang Lingxi lagi. Walaupun hasil pertarungan masih tetap dimenangkan oleh Lingxi lagi dan lagi. Setengah jam kemudian, pertarungan kini memasuki pertarungan yang ke-6. Tilis yang telah dikalahkan 5 kali berturut-turut masih mencoba untuk menantang Lingxi lagi. Lingxi yang telah bertarung beberapa kali dengan Tilis kini mulai menyadari bahwa postur serta kecepatan reaksi Tilis kini menjadi lebih baik. Dan secara bertahap, Tilis terus meningkat dari setiap pertarungan, bahkan dengan gerakan mikronya. Quick step,
ucap Lingxi menggunakan skillnya. Namun, belum sempat menyelesaikan skillnya, ternyata Tilis sudah menerjang Lingxi terlebih dahulu. Jangan harap kau bisa membutakanku. Lingxi yang saat ini sedang menghindari terjangan Tilis, mulai menyadari bahwa ia telah melihat sedikit gerakan top time padanya. Ternyata serangan Tilis belumlah berhenti. Orb Things Clone, pukulan dengan elemen api, dilancarkan, namun masih dapat dengan mudah dihindari Lingxi. Lingxi yang kini lalu melompat ke atas Tilis untuk membalas serangan. Aku akan mengakhirimu dengan skill ini, Raging Candle. Tilis pun merapal spell sihir api tingkat tingginya. Lalu, boom! Sihir api meledak dan membakar semua yang ada di area itu. Dari balik api yang bergejolak, mulai terlihat energi bayangan. Tiba-tiba, kecepatan perapalanmu cukup cepat, tapi kau lupa untuk membatasi skillku, ucap Lingxi yang kini sudah tepat berada di belakangnya. Evil Spirit Invisibility. Ternyata sosok yang diserang Tilis tadi adalah klon dari Lingxi, dengan efek Fear yang sudah siap mengenainya, ditambah dengan dagger Lingxi yang telah berada di leher Tilis, membuat ia tersadar bahwa saat ini ia tidak akan bisa mengalahkan Lingxi. Hingga akhirnya ia pun mengakui kekalahannya. Dan Lingxi pun lalu segera membatalkan kutukan dari skillnya. Pemenangnya kini telah diputuskan dengan satu pihak yang menyerah, dan hasil pertarungan adalah rating A. Singkat cerita, Lingxi kini sudah berada di luar arena. Ia sedang menyayangkan dengan hasil pertarungan yang keenamnya, yang mana mendapatkan rating A. Dan usaha mendapatkan 6 kali rating S secara berturut-turut pun telah gagal. Ternyata niat mendapatkan rating S 6 kali berturut-turut juga diketahui oleh Tilis. Jadi Tilis pun tidak membiarkan hal itu terjadi, karena sebelumnya kemenangan 6 kali berturut-turut miliknya juga telah digagalkan oleh Lingxi. Dan untuk selanjutnya, ia diharuskan memenangkan lagi 6 pertarungan dengan rating S supaya ia bisa mendapatkan hadiah yang ia inginkan. Tanpa diduga, tiba-tiba Tilis meminta pertemanan dengan Lingxi. Tilis pun meluruskan maksudnya meminta pertemanan adalah supaya ia lebih mudah menantang Lingxi lagi nantinya. Dengan ekspresi masam, Lingxi pun lalu menyetujui permintaan Tilis. Lingxi tidak pernah berpikir bahwa di kehidupannya saat ini ia akan berhubungan dengan Tilis. Ia yang mengetahui nasib apa yang akan menimpanya di masa depan, lalu memilih untuk tidak memberitahunya, karena jika memberitahunya sekarang mungkin hanya akan berakhir dengan dia yang menganggap Lingxi gila. Lingxi pun mencoba memahami, mungkin saja Tilis tidaklah bermaksud untuk pergi melewati hal semua itu. Singkat cerita, untuk mendapatkan yang diinginkannya, ia pun mulai melakukan 6 pertarungan lainnya. Tapi dikarenakan pertarungannya dengan Tilis, kini Lingxi menjadi kontestan dengan level 12 yang populer dan banyak menarik perhatian para pemain pro untuk menantangnya. Yang ternyata Lingxi pun juga dapat dengan mudah mengalahkan mereka dengan mendapatkan 6 kali rating S tanpa kesulitan. Bahkan ia harus berakhir dengan memenangkan 39 kali pertarungan berturut-turut. Dan hal itu telah berhasil menjadi topik panas di Heavenland. Tempat lalu berpindah ke ruang meeting divisi ketiga Nebulos. Terlihat Tiana sedang memarahi Ryuko, dikarenakan ketika di dalam dungeon, Ryuko telah mencoba mengumpulkan monster seorang diri dan mulai mempertanyakan Ryuko tentang apa yang telah diajarkan Lingxi padanya. Ryuko pun tak bisa berkutik dengan omelan dari Tiana, dan hanya mampu mengatakan bahwa ia hanya ingin menjadi berani dan percaya diri seperti Lingxi. Itu benar Ryuko cilik, kau harus lebih patuh. Kau, bajingan berkulit merah, kaulah yang menyuruhku meniru gaya pertarungan bos Lingxi. Dan Tiana pun lalu mengalihkan ekspresi marahnya kepada Wasabi. Di sisi mereka juga ada Van Kapus, yang sedang mencoba meredakan amarahnya Tiana. Ia meminta Tiana untuk memaafkan mereka, dikarenakan mereka seperti itu hanya karena ingin membantunya naik level dengan cepat. Dan juga berkat mereka juga kini Van Kapus telah berhasil mencapai level 5, yang mana tak pernah terpikirkan olehnya akan mampu naik level secepat itu. Tak selang lama kemudian muncul Lingxi. Ia cukup senang dengan Van Kapus yang kini telah berhasil mencapai level 5.
Kapan aku bisa memulai membuat potion? Aku siap untuk itu, tanya Van Kapus. Lingxi pun lalu menjawab bahwa kedatangannya saat ini memanglah untuk itu. Dikarenakan Van Kapus sudah mencapai level 5, maka sekarang sudah saatnya melanjutkan rencana mereka. Van Kapus, apa kau mau membantuku membuat kerajaan bisnis? Sontak orang-orang di sana terkejut dengan maksud Lingxi. Sedangkan Van Kapus hanya bingung dengan yang dibicarakan Lingxi. Tempat lalu berpindah ke jalan perdagangan Lessing Casvido. Terlihat Lingxi bersama dengan Van Kapus sedang berada di depan rumah pohon, yang mana rumah tersebut telah Lingxi sewa selama 3 bulan untuk menjadi tempat bekerja Van Kapus. Setelah mereka masuk, Van Kapus sangat takjub dengan ada yang di dalamnya, yang mana tempat itu terdapat banyak buku alkemis dan bahkan juga lengkap dengan peralatan alkemisnya. Menurut Van Kapus, itu sudah sangat sempurna sekali. Lingxi lalu menjelaskan bahwa mulai sekarang tempat itu akan menjadi tempat kerja Van Kapus, dan alasan Lingxi menginginkannya supaya naik ke level 5 terlebih dahulu adalah supaya Van Kapus memenuhi persyaratan untuk membuat berbagai jenis potion, dan lalu Lingxi pun memberikannya berbagai jenis gulungan resep potion, dan itu merupakan beberapa potion dasar yang populer di pasar. Van Kapus pun lalu diminta untuk mempelajari semua gulungan tersebut dan diberi tugas untuk dengan sukses membuat 10 potion dengan masing-masing tipe, dengan masing-masingnya memiliki efek tambahan setiap hari. Dengan tingkat keberhasilan yang rendah, Van Kapus pun mulai merasa ragu kalau nanti ia hanya akan menghambur-hamburkan bahan dan uang milik Lingxi. Namun Lingxi lagi-lagi meyakinkannya bahwa seharusnya PT Blessing yang dimiliki Van Kapus itu sudah lebih dari layak untuk menghasilkan hal itu. Dan dengan target untuk memonopoli pasar di masa depan, dengan Van Kapus sebagai inti, Lingxi yakin bahwa mereka akan berhasil membuat kerajaan bisnis yang besar. Jadi, beberapa koin emas tidaklah menjadi masalah untuk tujuan sebesar itu. Dan lalu mereka akan melatih alkemis lain untuk dapat ditempatkan di toko-toko yang berada di setiap sudut Heavenland. Dan dengan itu mereka akan menjadi orang terkaya di Heavenland. Lingxi bahkan telah menyiapkan nama untuk tokonya nanti, dan kelak mereka akan menyebutnya dengan sebutan Alchemia Realm. Van Kapus yang mendengarkan mengenai target dan tujuan dari Lingxi itu lalu membuat semangatnya mulai terbangkitkan dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugasnya. Sedangkan Lingxi yang merasa beberapa ucapan manisnya telah berhasil lalu mulai merasa tenang sekaligus cemas dikarenakan hampir menghabiskan seluruh uangnya. Dan ia juga tidak ingin investasinya tersebut akan menjadi sia-sia. Tak selang lama kemudian muncul pesan dari Blue Cloud, yang mana ia menanyakan kesiapan Lingxi, dan Lingxi pun lalu menjawab bahwa semuanya telah siap dan akan segera ke tempatnya besok. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke markas utama Celestial. Kedatangan Lingxi ke tempat itu lalu disambut dengan tatapan sinis oleh para anggota Guild Celestial. Hal itu dikarenakan kabar mengenai dirinya yang merupakan anggota Nebulos akan menjadi ketua tim dalam ekspedisi selanjutnya telah tersebar. Di dalam gedung markas utama, Blue Cloud yang melihat Lingxi kini sudah berada pada level 12 cukup merasa terkejut. Menurutnya Lingxi benar-benar adalah orang yang mampu leveling dengan cepat dibandingkan orang-orang terkenal dari guild lain. Walaupun Lingxi telah menjawab keterkejutan Blue Cloud dengan mengatakan ia telah menggunakan strategi bertarung yang tidak biasa untuk leveling, yang mana itu sangatlah melelahkan. Namun tetap saja menurut Blue Cloud, Lingxi sangatlah terlihat nge-cheat dan ia pun sangat terkesan dengan kemampuan yang tidak biasa itu. Singkat cerita, sebelum mereka melakukan ekspedisi, Blue Cloud berkeinginan untuk mewujudkan keinginan wakil kapten, yaitu Well, yang mana ia sangat ingin melawan Lingxi. Lingxi yang memahami maksud sebenarnya dari Blue Cloud, yang mana sebenarnya mereka hanya ingin menguji kemampuannya. Lingxi pun lalu dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Ternyata tantangan yang diberikan bukan dengan cara bertarung secara biasa, melainkan menggunakan simulator pertempuran monster. Well ingin Lingxi dan dirinya berada di sekitar monster
dan mengitarinya selama 10 menit. Dan monster itu adalah War Mammoth dengan level 15. Lingxi yang telah mengerti cara bermainnya, lalu mereka pun langsung memasuki ruangan simulasi. Singkat cerita, 9 menit pun berlalu semenjak Lingxi memasuki ruang simulasi. Di luar nampak para anggota guild yang masih menunggu keluarnya Well dan Lingxi. Salah satu orang terlihat seperti mengetahui tujuan sebenarnya dari wakil ketua Well memilih untuk melakukan tes tersebut, yang mana War Mammoth merupakan monster level 15 yang memiliki banyak HP dan skill efek area. Dan Well memintanya untuk mengitari War Mammoth karena dia ingin melihat seberapa baik Lingxi dalam berjuang melawan raksasa besar dan juga dalam mengatasi beberapa monster. Atau mungkin juga Well hanya ingin sekedar membandingkan kemampuannya dengan Lingxi. 10 menit pun berlalu, dan pintu ruangan simulasi pun mulai terbuka. Terlihat yang keluar dari pintu adalah Well. Orang-orang yang melihat HP miliknya masih penuh, lalu mulai yakin bahwa Well dipastikan adalah pemenangnya. Ditambah lagi setelah melihat HP War Mammoth yang dihadapinya hanya tersisa setengah saja. Hal itu semakin membuat dugaan mereka menjadi lebih kuat, hingga tiba-tiba saat Lingxi keluar, dan ternyata HP miliknya juga masih penuh. Namun, tak selang lama kemudian, orang-orang di sana malah mentertawakannya. Hal itu dikarenakan ternyata HP War Mammoth yang dihadapi Lingxi masihlah penuh, dan tampak tak berkurang setetes pun, hingga membuat mereka berpikir bahwa Lingxi pasti terlalu takut untuk mendekatinya. Dan entah bagaimanapun cara mereka melihat, mereka sudah sangat yakin bahwa Well adalah pemenangnya. "Well, jadi kamu kalah," ucap Bullcloud kepada Well. Sontak ucapan dari Bullcloud tersebut membuat orang-orang di sana terkejut histeris. Well pun lalu menjelaskan bahwa saat menghadapi War Mammoth, Well menggunakan pedang panjangnya untuk menghentikan Mammoth. Ia pun mencoba mengganggu serangan War Mammoth dan juga menghindari efek areanya dengan menggunakan keterampilannya. Namun dikarenakan ia terlalu fokus, ia pun tidak sengaja membiarkan War Mammoth merobek tepi jubahnya. Sedangkan Lingxi yang sedari awal sampai akhir ia sedikit pun tidak mengeluarkan senjatanya. Ia bahkan mampu menghindari seluruh serangan Mammoth hanya dengan bergerak dan memanfaatkan blind spot untuk menghindari efek areanya. Ia juga memutari War Mammoth hanya dengan sedikit jarak di antara mereka. Bahkan dengan sangat buruk, Mammoth dipermainkan olehnya, hingga tidak memiliki waktu dan ruang untuk menggunakan keterampilannya. Dan Well pun dengan yakin mengatakan bahwa dipastikan Lingxi telah menguasai top time. Dan juga tidak diragukan lagi, ia sangatlah kuat. Seperti yang diharapkan dari saudara Lingxi, baiklah, aku tak mau buang-buang waktu lagi. Maka kita akan merepotkan saudara Lingxi untuk menjadi ketua timnya. Mari bersiap memasuki Disastrous Graveyard tingkat Insanity. Tempat lalu berpindah ke area persiapan Dungeon Disastrous Graveyard. Terlihat di area tersebut banyak sekali player yang sedang mencoba memasuki dungeon tersebut. Namun yang ada hanyalah kebanyakan dari mereka hanya sedang mengeluh tentang sulitnya menyelesaikan dungeon tersebut. Yang mana dungeon tersebut memanglah mereka akui memiliki kesulitan yang sangat tinggi. Bahkan sekelas guild nomor 1 pun hanya mampu menyelesaikan tingkat kesulitan spesial. Dungeon Disastrous Graveyard memiliki 3 lantai kuburan, dan juga ada efek Turn of Tides, yang mana efek tersebut mampu membuat monster-monster yang telah dibunuh akan bangkit kembali setelah jangka waktu tertentu. Jadi setelah menghancurkan monster pertama, mereka diharuskan dengan cepat membunuh monster yang lain sebelum monster yang sebelumnya bangkit kembali. Tiba-tiba orang-orang di sana terkejut dengan tim yang baru saja datang, dan ternyata itu adalah tim dari Guild Celestial. Mereka yang melihat ketua dan wakil guild turun langsung secara bersamaan, lalu mulai beranggapan bahwa orang-orang dari Celestial mungkin akan mencoba membuat rekor baru. Sontak hal itu membuat orang-orang di sana ingin merekam hal besar yang disaksikannya itu. Hingga tak selang lama kemudian, mereka lagi-lagi dikejutkan dengan seorang thief di dalam tim tersebut.
Ditambah lagi Tiff itu memiliki tanda bahwa dia adalah kapten timnya. Hingga saat mereka menyadari bahwa Tiff itu ternyata berasal dari Guild Nebulos. Orang-orang dari Nebulos yang kebetulan ada di tempat itu pun semakin terkejut karena tidak menyangka bahwa Lingxi akan bekerja sama dengan ketua dan wakil dari Guild Celestial. Dan hal tersebut membuat mereka merasa harus melaporkannya ke pihak manajemen agar mereka juga mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat itu. Sedangkan Lingxi yang melihat kondisi di tempat itu mulai menyadari niat terselubung dari Blue Cloud, yang mana ia juga secara sengaja menampilkan Lingxi yang juga sebagai ketua tim. Jadi secara tidak langsung hal itu akan menimbulkan kehebohan pada player lain dan pada Guild Nebulos khususnya. Singkat cerita, Lingxi pun kini telah membuka portalnya dan mereka mulai memasuki Dungeon Disastrous Graveyard tingkat Insanity. Misi di lantai 1 adalah untuk memusnahkan seluruh prajurit tengkorak di tempat itu, yang mana prajurit tengkorak yang telah terbunuh akan dibangkitkan kembali setelah 9 detik setelah kematiannya. Dengan kondisi penyelesaian, menjaga kuburan agar terbebas dari prajurit tengkorak selama 6 detik untuk membuka teleporter ke lantai berikutnya. Pasukan tengkorak kini mulai bangkit dari kuburnya. Para anggota tim yang tidak mengira bahwa di tingkat Insanity waktu kebangkitannya adalah 9 detik, lalu menanyakan tentang apa yang harus mereka lakukannya kepada Blue Cloud. "Jangan tanya aku, kaptennya adalah saudara Lingxi." "Hah? Di mana dia?" ucap salah satu anggota yang mencari-cari keberadaan Lingxi. Setelah beberapa saat mencari, ia baru tersadar bahwa ternyata Lingxi telah maju ke depan. Lingxi sudah menghadapi para prajurit tengkorak seorang diri. Dengan cepat ia mulai menyerang satu persatu tengkorak. Blue Cloud yang memahami apa yang sedang direncanakan Lingxi mencoba menjelaskan kepada anggotanya. Dengan waktu kebangkitan para tengkorak yang hanya 9 detik, ditambah dengan mereka yang harus menjaga lantai tetap bersih selama 6 detik, maka niatan dari Lingxi sudah terlihat sangat jelas bahwa yang Lingxi lakukan saat ini adalah serangan cepat. Ya, strategi dengan tingkat kesuksesan tertinggi di lantai 1 adalah dengan kecepatan, yang mana saat ini Lingxi harus menarik musuh dalam waktu sesingkat mungkin dan mengumpulkan prajurit tengkorak pada satu tempat. Namun Blue Cloud pun memahami hal lain, yang mana dengan jumlah prajurit tengkorak yang segitu banyaknya, mengumpulkan mereka di satu tempat tetap akan menghasilkan area yang masih sangat luas. Dan dengan jumlah tim yang ada saat ini, dipastikan tidak akan mampu menghancurkan semua prajurit tengkorak, dan tetap akan menyisakan beberapa. Maka yang terjadi selanjutnya adalah serangan cepat yang diusahakan pun akan sia-sia. Dan Blue Cloud pun sangat menantikan dengan apa yang akan dilakukan Lingxi saat ini. Terlihat Lingxi yang masih melesat sembari menarik prajurit tengkorak, lalu mengeluarkan skill Evil Spirit Invisibility dan membuat dirinya melesat ke dalam dua arah yang berbeda. Dan sesaat setelah mengaktifkan skill tersebut, Lingxi tidaklah bersembunyi, melainkan ia segera menyerang, hingga ia pun mampu dengan segera menarik kebencian dari mereka. Dan di waktu yang sama, klon Lingxi yang telah menarik kebencian dari tengkorak masih terus melesat sampai saat klonnya itu diserang. Hingga di peta saat ini mulai terlihat Lingxi telah berhasil menarik prajurit tengkorak dan mengumpulkannya menjadi beberapa bagian. "Mage, rapalkan skill penahanan. Pastikan itu meliputi seluruh gelombang tengkorak ini," ucap Lingxi. Tak selang lama kemudian, spell penahanan pun dilancarkan dan seluruh prajurit tengkorak terkena efek stun. "Mereka tertahan. Sekarang waktunya untuk menyerang. Bagilah menjadi 3 tim, dan tim dengan DPS yang kurang bergabunglah denganku dalam gelombang ini." Blue Cloud pun lalu meneruskan perintah Lingxi kepada anggotanya untuk membagi ke-6 anggotanya menjadi 2 tim, dengan setiap tim menyerang 1 gelombang. Lalu Blue Cloud dan Well bergabung untuk bekerja sama mengalahkan gelombang tengkorak yang Lingxi bawa. Blue Cloud akhirnya mendapatkan jawaban tentang pertanyaan bagaimana Lingxi menyelesaikan tantangan saat ini, yang mana pertama-tama Lingxi menggunakan gerakan mikro untuk mengumpulkan tengkorak gelombang pertama, lalu menggunakan skill klonnya
untuk menarik dua gelombang lainnya dan membagi kelompok besar tengkorak menjadi 3 dengan porsi yang sama. Lalu bekerja sama dengan anggota tim yang lain untuk bersama-sama menyerang di waktu yang sama. Dan Lingxi telah berhasil dengan sempurna menghindari kegagalan yang Blue Cloud pikirkan sebelumnya. Sekarang, keluarkan skill kalian. Mob Slash. Lingxi pun lalu mengeluarkan skill area luasnya, ditambah dengan bantuan serangan dari rekan-rekannya yang datang bersamaan menghantam gelombang prajurit tengkorak. Dan boom! Ledakan yang sangat besar terjadi diakibatkan serangan besar tersebut hingga mengakibatkan seluruh prajurit tengkorak dari ketiga gelombang hancur seketika dalam waktu bersamaan. Tak selang lama kemudian diikuti pemberitahuan sistem. Selamat, kuburan telah bersih dari tengkorak selama 6 detik. Kondisi terselesaikan. Teleporter ke lantai kedua telah diaktifkan. Di luar dungeon terlihat orang-orang yang mengetahui kabar bahwa tim inti dari Guild Celestial mencoba memasuki dungeon Disastrous Graveyard tingkat Insanity mulai berdatangan ke area persiapan. Mereka yang mengetahui bahwa rekor sementara ini dipegang oleh guild nomor 1 dengan perolehan waktu 1 jam 56 menit 39 detik pada tingkat kesulitan spesial. Dan setelah itu belum ada lagi yang mampu mengalahkan rekor tersebut. Dan kini orang-orang di tempat itu mulai beranggapan bahwa kemungkinan Guild Celestial telah menemukan metode yang efektif untuk menyelesaikan dungeon tersebut. Dan jika saja mereka berhasil menyelesaikan tingkat Insanity tersebut, maka hal itu akan menjadi kehebohan yang sangat besar. Di dalam dungeon, kini tim Lingxi telah tiba di lantai kedua, yang mana mereka akan segera menghadapi pertahanan mengerikan dari 12 penyihir istana. Dengan kemampuan penyihir itu untuk membangkitkan semua rekan penyihir yang dibunuh dalam waktu 6 detik. Dan juga terdapat sekumpulan prajurit tengkorak di sekitar mereka yang mampu menghambat usaha mereka dalam membunuh para penyihir. Dengan misi utama membunuh ke-12 penyihir istana, dengan kondisi penyelesaian mempertahankan kuburan bebas dari Undead selama 9 detik untuk membuka teleporter ke lantai selanjutnya. Blue Cloud yang memahami situasinya di lantai tersebut, yang mana dengan waktu kebangkitan yang hanya 6 detik ditambah dengan harus mempertahankan lantai itu bebas dari Undead selama 9 detik, maka dapat disimpulkan bahwa yang harus mereka lakukan adalah harus dapat membasmi 12 penyihir itu dalam waktu 3 detik. Lalu Lingxi menjelaskan lagi bahwa para penyihir hanyalah mampu untuk membangkitkan rekan penyihirnya yang lain dan tidak bisa membangkitkan pasukan tengkorak yang telah terbunuh. Hingga akhirnya Lingxi pun lalu mengajak Blue Cloud dan Well untuk bersama-sama melakukan pemanasan dengan cara membersihkan para prajurit tengkorak terlebih dahulu dan menyuruh ketiga tank untuk melindungi para mage. 20 menit pun berlalu. Terlihat mereka masih menyerang para prajurit tengkorak. Blue Cloud yang merupakan seorang archer handal menggunakan skill hujan anak panahnya untuk menghabisi banyak prajurit tengkorak di dalam areanya. Tembakan yang bagus, ucap Well sembari menusuk dan menerjang beberapa prajurit tengkorak di hadapannya. Ia pun tidak ingin kalah dengan Blue Cloud. Bagaimana bisa ada hujan tanpa angin? Sefek Swords Breath, tebasan yang sangat kuat dan bertubi-tubi lalu dihancarkan Well. Beberapa saat kemudian datang sebuah serangan sihir hampir mengenai Well. Ia yang sempat menyadarinya dengan cepat lalu menebas serangan itu. Dan ternyata serangan itu berasal dari salah satu 12 penyihir. Well sudah mulai merasa kesal dikarenakan di tingkat kesulitan Insanity, setiap serangan yang dilakukannya akan membuat senjatanya semakin rusak. Apalagi dengan penyihir yang terus-terusan menyerang mereka. Hal itu semakin memastikan mereka untuk segera memperbaiki senjata mereka selepas keluar dari dungeon tersebut. Dalam pertarungan tersebut, tidak hanya Blue Cloud dan Well saja yang terlihat mencolok dalam hal kekuatan. Di sisi lain, juga ada Lingxi, yang seorang diri maju menghancurkan kawanan prajurit tengkorak. Bahkan, Blue Cloud mengakui, walaupun seorang thief biasanya diuntungkan dalam hal kecepatan,
Namun ternyata kekuatan Lingxi tidaklah kalah kuat, ditambah dengan pergerakannya yang efisien. Singkat cerita, seluruh prajurit tengkorak kini telah dihabisi. Yang tersisa hanya tinggal 12 penyihir. Lingxi lalu mengatakan pada Blue Cloud untuk menggunakan skill AOE tipe serangan fisik nanti, dan juga harus menghancurkan ke-12 penyihir dalam waktu 3 detik secara bersamaan. Namun apabila hal itu tidaklah cukup untuk menghancurkannya, maka ketiga mage harus bersiap untuk menggunakan skill mereka. Blue Cloud lalu menyanggupi hal tersebut. Namun ia pun juga menanyakan tentang bagaimana ia harus melakukannya. Lingxi lalu mulai merasa bahwa saat ini adalah saat yang tepat menggunakan equipment set yang telah ia kumpulkan dengan susah payah bersama dengan Ryuko. Walaupun pengaktifan skill dari equipment tersebut hanya bisa dilakukan sekali, namun hal itu sangatlah sepadan dilakukan untuk dungeon tersebut. Dan ia pun lalu mengganti equipment setnya menjadi Big Dipper's Protection. Dengan frekuensi dan kekuatan dari serangan ke-12 penyihir yang kini semakin kuat, tidak ada pilihan lagi baginya selain mendekati mereka. Dan dengan menggunakan equipment set yang saat ini ia pakai, hampir membuat seluruh serangan magic tidak mempan terhadap Lingxi. Dengan lantai dungeon yang diciptakan hanya untuk menyakiti para player. Namun dengan Lingxi yang saat ini memiliki Blue Cloud, si Brood Archer yang memiliki damage mengerikan, Lingxi pun menjadi tidak ragu mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menerjang para penyihir agar bisa memancing mereka semua. Serangan fisik dengan skill andalannya pun dilancarkan berturut-turut oleh Lingxi. Backstab, Mob Slash, Throat Slasher. Damage dari penyihir yang kini sudah dapat diatasi Lingxi. Jadi ini adalah waktu baginya untuk menurunkan HP para penyihir. Shadow Flash Blink. Dengan cepat Lingxi menebas salah satu penyihir hingga membuat penyihir itu terkena efek pingsan selama 3 detik. Sekarang, ucap Lingxi memberikan tanda kepada Blue Cloud. Aku sudah menunggunya dari tadi. Dead Grafter. Skill khusus tingkat tinggi lalu dilancarkan Blue Cloud yang mana menyebabkan damage sangat besar dan mampu menembus semua musuh. Dengan panah dari serangan tersebut yang mampu menembus dan otomatis berpindah ke musuh selanjutnya jika musuh sebelumnya berhasil terbunuh, maka membuat serangan tersebut terlihat bagaikan petir yang menyambar ke seluruh penyihir yang telah dikumpulkan Lingxi. Dan boom! Seluruh penyihir tingkat tinggi pun langsung hancur berkeping-keping. Dan pemberitahuan sistem tentang teleporter menuju ke lantai ketiga pun muncul.